Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi teman-teman bersama Dapak Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Yaitu setelah 5 hari dari aplikasi yang kedua pupuk susulan, artinya ketemunya sekitar 10 hari guys dari aplikasi pupuk yang kedua. Kemarin setelah 5 hari kita review, ini setelah 5 hari lagi, yaitu varietasnya Ciboga, berumur antara 38 sampai 40. Ini kita kondisikan di lahan kita yang paling bawah, yang paling banyak rumput, yang kemarin sudah di aplikasi pewatunan, injak-injak, dan juga penyulaman. Ini di antara beberapa tanaman, ini yang paling bawah guys, ini yang sulit dijangkau air, yang berakibat banyaknya rumput-rumput yang tidak menggenang, sehingga nanti rumput pasti akan subur. Ini jika kondisi tanaman bagus, yang bawah ini juga gabahnya bagus, merisih, meraca, tanaman juga sehat, cuma di kendala yaitu air. Ini kemarin dapat jatah gilir air sekitar 7 jam per hektar, namun kemarin masih dapat 4 jam 5 jam yang nanti akan dapat lagi. Ini kita maksimalkan di bawah dengan memposisikan ini yang atasnya, artinya air ditaruh di atas, nanti biar turun ke bawah, yang dimana bawahnya lagi adalah milik tetangga, biar tidak terjadi perembasan yang berakhir hilang, tercuci, merembes di lahan milik tetangga. Ini yang kita berada di tengah, yang kanan setengah hektar, yang kiri setengah hektar. Yang setengah hektar ini ada 2 petak, yang setengah hektar yang kanan ini 1 petak namun luas. Ini cara pengairannya, yaitu taruh aja air yang banyak di atasnya ini, 1 petak ini nanti akan merembes ke bawahnya ini. Untuk yang pojok sana yang 1 petak tidak usah dialiri, cukup yang sini guys dipenuhi, nanti biar merembes di milik kita, artinya tidak terbuang tercuci di milik tetangga. Ini nampak yang kita harapkan adalah hijaunya seperti ini, melengkung daunnya seperti ini, juga anakannya seperti ini, nanti akan tumbuh sehat, tumbuh bagus dengan alami, dengan sendirinya. Ini terdapat rumput-rumput yang di tengah-tengahnya, ini terhitung wajar karena ini kategori legowonya untuk lalu lalang penyemprotan tidak begitu mengganggu, karena rumput yang bersamaan, rumput yang awal sudah kita kendalikan. Nampak kelebihannya tanam dengan model benih kecil, ini bisa serasi, serempak, tumbuhnya sama. Nampak seperti ini. Ini kita bergeser ke yang paling bawah. Ini juga tumbuh serempak, tumbuh anakannya sama, tingginya sama, dengan kesimpulan serempak tadi guys. Akhirnya nanti gabahnya, buahnya nanti juga akan serempak dengan sendirinya. Kita bergeser ke sebelah kiri, naik ke atas. Varietas golongan Ciboga diantaranya yaitu Ciherang, Ciboga, Wayapu Buru, bahkan Mikongga, yaitu varietas lama, yang dimana varietas lama ini condong menyukai sinar matahari guys. Maka dari itu disarankan tanam aja varietas tersebut di musim-musim banyak sinar. Banyak sinar ini dipastikan antara bulan 5 ke atas, yaitu seperti ini, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bahkan sampai 10-11. Ini tidak disarankan atau kurang disarankan untuk daerah-daerah yang teduh ataupun di daerah-daerah yang penyinarannya kurang. Ini beberapa varietas tadi kategori bandel untuk serangan hawar daun, pelepah, juga serangan-serangan
hama, juga serangan jamur, di mana gampang adaptasi. Artinya setelah pengobatan, setelah pemberian suplemen, vitamin, ini varietas tersebut gampang sekali pulih. Ini nampak, kita bergeser ke yang petak nomor 3, ini yang paling subur, ini yang dapat asupan air, dapat asupan pupuk, ini yang nomor 1 guys. Ini yang insya Allah yang paling bagus, karena mulai dari awal langsung terawat, langsung terpenuhi untuk kebutuhan unsur haranya. Sekilas kembali ke varietas yang tadi kita terangkan, mulai dari Ciherang, Cibogo, Wayapu, Buru, Mikongga, bahkan sampai 64 kategori varietas yang menyukai sinar matahari. Biasanya yang menyukai sinar matahari ini kelebihannya yaitu bobotnya sangat terasa, rendemannya sangat terasa, meskipun dikurang sinar. Varietas ini condong yaitu menguning pucuk-pucuk daunnya, artinya kurang tahan serangan bakteri, yang dimana penyinaran penyinaran kurang menyerang pada musim, yaitu musim bulan basah. Salah satu ciri khasnya serangannya biasanya mendekati keluar malai, itu stres ibarat hamil muda guys. Ini condong pucuk-pucuknya diinggapi bakteri, itu pun jika kondisi cuaca yang kurang sinar. Namun di sinar matahari yang penuh saat cuaca bulan 5 ke atas seperti ini, nantinya juga aman-aman saja. Ini alhamdulillah hasil pengamatan yang kita lakukan untuk golongan kaper wereng guys, karena kemarin insektisida top door yang berbasis anti wereng kita campur di pupuk. Ini seharusnya pemberiannya 800 gram, kita beri 400 gram. Alhamdulillah mengurangi untuk serangan hama-hamanya, terutama kaper yang berada di bawah-bawah. Ini kita temukan lagi golongan yaitu pelipat daun, nampak seperti ini. Ini di putih-putih di pucuk daun. Ini jika ada kotorannya yang berwarna hijau masih basah, berarti ini hamanya masih menempel di daun. Tapi jika kotorannya ini sudah berwarna kekuningan seperti lapuk, berarti sudah keluar. Apabila sudah dilakukan penyemprotan dengan insektisida anti penggerek, ini akan dipastikan kotorannya berwarna kekuningan kecoklatan, artinya sudah mati atau dia sudah turun pindah lokasi. Sekilas pelipat daun ini memang melipat, artinya kapernya meletakkan, nampak seperti ini. Si kaper yaitu berwarna kaper yang berwarna kekuningan guys, kekuningan dan putih, terutama yang kuning itu meletakkan telur, nampak seperti ini. Ini kemudian salah satu yang menetas, daunnya ini dilipat sehingga untuk berlindung dari sengatan ataupun musuh alami yang menyerangnya. Artinya dilipat untuk bersembunyi di dalam agar kondisi aman dari angin, hujan, juga musuh alami yang akan menyerangnya. Nampak seperti ini. Ini jika di pucuk-pucuk daun ini sebenarnya masih kategori aman. Jika nantinya kita kondisikan dibiarkan, sebenarnya secara teori juga enggak masalah. Namun bila kita sebagai petani melihatnya, bahasa Jawanya giris kan, nampak seperti ini. Pucuk-pucuknya mengelinting putih-putih, yaitu serangan pelipat daun yang disebabkan dari hama kaper berwarna
condong yang kekuningan. Biasanya yang agak kuning, putih juga bisa, tapi kebanyakan yang kuning, yaitu meletakkan telur dan menetas. Langkah pengendalian secara teknis yaitu dipotong, dipetik, namun dipotong, dihilangkan sidosis satu-satu guys, tapi ya nampak nggak mungkin. Ini kita kondisikan yaitu untuk pengendaliannya kita sekilas yang berbahan Dimepo. Andalan kita Dimepo, banyak mereknya, bisa Montap, bisa Spontan, bisa Sidatan. Artinya cari aja yang berbahan Dimepo, disarankan yang 500 SL nya. Nanti pemakaian wajib 50 mili ke atas guys. Mungkin seperti ini sudah dewasa ini bisa sampai 75 mili. Jika menghendaki bagus, cari aja yang anti telur, yaitu berbahan halotype metomil, bisa Lanet, bisa Yanet, bisa cari aja yang metomil lah, banyak macamnya. Yang dikenal yaitu Lanet. Lanet ini juga ada 2 jenis, cari aja yang biru, yang 40 SP, yang lebih tinggi, nanti pemakaiannya 25 gram malah bagus. Yang kedua yaitu berbasis fipronil, cari aja yang fipronil, yang terkenal yaitu mereknya Regen, Progen, Agen, Aigen, banyak macamnya. Yang ketiga Chlorantraniliprol, ini berbasis Prepaton, bisa dari sebar. Jika belum dilakukan pemupukan, bisa dilakukan penyemprotan, berbahan fipronil. Yang bagus lagi yaitu 2 bahan, Chlorantraniliprol dan Thiomexam, yaitu di Virtaco, itu yang lebih bagus lagi. Ada lagi yang bergolongan emamectin benzoat dan abamectin, itu juga bisa, tapi yang umum kita lakukan golongan Chlorantraniliprol. Biasanya di Dimepo kita naikkan ke Chlorantraniliprol sudah terkendali. Nampak ini yang di depan yang kita posting, banyak rumput yang pura-pura mati kemarin. Di sini lokasinya, ini yang paling full rumput, ini sudah mulai menutup. Untuk hama yang kita review, kita ngobrol, sementara itu nanti bisa dialih ke lain produk, terserah. Ini sekilas kita ngobrol lagi masalah pemupukan, yaitu ditandai dengan daunnya sudah melengkung, larikan-larikannya juga sudah tidak terlihat, sudah hampir menyatu. Ini adalah fase-fase jangan dilakukan pemupukan. Ini penting sekali diulas karena ini sudah fasenya 40 hari guys, 40 hari ke atas. Hilangkan soal pupuk memupuk, terutama pupuk sebar. Ini fasenya sudah generatif. Ini pupuk yang berada di bawah, artinya perakarannya yang sudah di bawah ini mulai menyerap di segala arah, artinya sudah terpenuhi untuk kebutuhan sederhananya, tidak perlu ditambah, terutama pemupukan. Pemupukan artinya yang disarankan umur di atas 30, kita sarankan jangan dilakukan pupuk apapun yang terjadi. Jika ingin menambah suplai asupan, yaitu lakukan dengan metode penyemprotan agar tidak berimbas nanti ada sisa N berlebih, yaitu yang artinya sisa N berlebih itu saat umur 60-50 padi itu dikatakan hamil muda, nampak kuning tapi sehat. Harus seperti itu. Bila masih hijau, dipastikan nanti daunnya akan mengering atau bisa dikatakan ngeropok karena sisa nitrogen berlebih. Sisa nitrogen berlebih ini biasanya memang pupuknya sedikit, tapi penyalahgunaan di aplikasi yang terakhir guys biasanya. Maka dari itu ditandai melengkung seperti ini jangan dilakukan pupuk, meskipun hanya sekedar pupuk NPK. Justru diundurkan aja, nanti ditandai 1-2 malai yang kena kita terangkan di awal. Itu condong lebih bagus bila dibandingkan di akhir, karena
saat keluar malai nanti fokusnya dia akan pembuahan, artinya unsur hara yang diserap akan langsung dibawa ke malai buah yang nanti akan menambah posisi buah agar bernas semua dari ujung sampai bawah dan tertahan hama penyakit terutama di rendemannya. Nampak seperti ini yang cerita di pupuk. Ini segera kita lakukan, yaitu pengendalian hama penyakit, dimana ini sudah 10 hari waktunya pengendalian, yang dimana yang kita pemakaian bersama pupuk diperkirakan juga sudah habis, mulai ada putih-putih di atasnya. Nanti kita akan kondisikan untuk aplikasi pengendalian hama penyakit. Kita pemakaian dengan Dimepo merek dagang Montap, juga Metomil kita yang ada Metin, nanti kita akan review selanjutnya. Kurang lebih gitu guys untuk ngobrol di lahan sementara.